Emangnya siapa sih yang nganggap push up itu ibadah? Kan nggak ada juga yang nganggap begitu. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, jangan aneh-aneh gitu. Kami saja orang-orang Aswaja. Di setiap sela salat tarawih kita melakukan doa, salawat berjemaah kalian sebut sebagai bid'ah, tetapi kalian melakukan perkara yang sangat memalukan. Bahkan bid'atun dolalah, bid'ah yang sangat-sangat sesat. Kenapa? Karena seandainya itu baik, maka Rasulullah SAW sendiri yang akan pertama kali melakukan itu. Demikian juga para sahabat Abu Bakar juga akan memimpin push-up di setiap selesai 2 rakaat. Demikian juga dengan Utsman, Umar, Ali, dan beberapa para tabi'in dan tabi'in. Jadi sekali lagi, push up di setiap 2 rakaat tarawih ini statusnya adalah bid'atun mungkaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Baru-baru ini sahabatku semua viral di media sosial, YouTuber Aswaja mereaksi video seorang ustadz teman-teman, di mana di dalam jemaah salat tarawihnya, ustadz ini di sela-sela tarawihnya dia mengadakan push up berjamaah sahabatku semua. Push up berjamaah. Dan ini menghebohkan bagi YouTuber Aswaja. Mereka menyebut ini adalah amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Ya, nah jelaslah apa yang dilakukan oleh kelompok Salafi sebenarnya juga itu amalan bid'ah. Justru itu adalah sangat jauh, sangat melenceng dari ajaran Islam karena menambahi dengan suatu gerakan, suatu praktek yang itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Push up di setiap 2 rakaat tarawih ini statusnya adalah bid'atun mungkaroh. Wallahu alam. Emangnya siapa sih yang nganggap push up itu ibadah? Kan nggak ada juga yang nganggap begitu. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, jangan aneh-aneh gitu. Jangan karena itu dilakukan setelah sholat seolah-olah itu dianggap ibadah. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, kalau itu bukan perbuatan ibadah, tidak bisa dihukumi bid'ah. Sangat betul sekali ya sahabatku semua, apa yang disampaikan oleh Mas Dodi Supriyadi di channel YouTube-nya sahabatku semua. Perkara bid'ah ini adalah perkara ritual, perkara agama yang diada-adakan, yang tidak pernah dikenal di zaman Nabi dan di zaman para sahabatnya, sahabatku semua. Perkara ibadah, perkara akidah, yang mereka buat-buat sendiri, sahabatku semua. Tapi kalau push up berjamaah di setiap selesai sela sholat tarawih, itu bukanlah perkara ibadah, teman-teman. Bisa saja sang ustadz ini, teman-teman, melakukan kegiatan demikian untuk melawan rasa kantuknya. Ini bukanlah perkara bid'ah. Tetapi sahabatku semua, apa yang kita saksikan ini, saya juga tidak dapat membenarkan apa yang dilakukan oleh ustadz ini, sahabatku semua. Jadi saya ulangi lagi biar jelas, seseorang tidak bisa dihukumi melakukan bid'ah yang mungkar kalau dia bukan melakukan perkara ibadah. Seseorang hanya bisa dihukumi melakukan bid'ah tercela bid'ah yang mungkar kalau dia membuat suatu perkara baru dalam urusan ibadah. Sedangkan dalam urusan dunia, Rasulullah sudah memberikan keleluasaan kepada kita semua. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi urusan ibadah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang saya sangat setuju sekali sahabatku semua dengan pernyataan Mas Dodi Supriyadi di channel YouTube-nya. Beliau menyatakan ini bukanlah perkara bid'ah. Betul sekali Mas Dodi Supriyadi. Dan YouTuber Aswaja yang mengkritik, yang menyatakan ini adalah amalan bid'ah orang-orang Wahabi, ini juga salah, tidak dapat dibenarkan. Nah, apakah ini dapat kita benarkan? Push up berjamaah dapat kita benarkan? Saya juga tidak menerima. Saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi. Kita bukan hanya berbicara tentang masalah bid'ah dan sunnah saja, sahabatku semua. Tetapi kita juga berbicara tentang pantas atau tidaknya dilakukan di dalam masjid. Pertanyaannya, pantas atau tidak? Pantaskah kita melakukan push up berjamaah di sela sholat tarawih, dipimpin oleh seorang imam, direkam, divideokan, lalu dipublikasikan? Pantaskah? Yang pertama tentu saja ini akan menimbulkan fitnah, sahabatku semua. Akan memunculkan fitnah di media sosial pada masyarakat umum yang menyaksikan video ini. Oh, ternyata mereka adalah orang-orang Wahabi melakukan perkara bid'ah. Yang mana perkara bid'ah ini yang sangat memalukan, sahabatku semua. Kami saja orang-orang Aswaja. Di setiap sela salat tarawih kita melakukan doa, salawat berjemaah kalian sebut sebagai bid'ah, tetapi kalian melakukan perkara yang sangat memalukan. Sangat memalukan sekali, yang jauh dari tuntunan agama. Kalian melakukan push up berjamaah di sela sholat tarawih kalian. Kenapa kalian tidak bid'ahkan? Nah, ini yang kita khawatirkan, sahabatku semua. Inilah yang kita khawatirkan dari orang-orang Aswaja.
Memang, sudah dapat kita saksikan, sahabatku semua, bermunculan orang-orang aswaja, YouTuber-YouTuber aswaja, yang menyatakan bahwa ini adalah perkara bid'ahnya orang-orang Wahabi, sahabatku semua. Padahal ini bukanlah perkara bid'ah. Ini bukanlah perkara bid'ah sebetulnya, sahabatku semua. Tetapi ini adalah perkara pantas atau tidaknya. Tentu saja ini sangat-sangat tidak pantas dilakukan di dalam masjid, sahabatku semua. Dan teman-teman kita yang dari aswaja ini, sahabatku semua, mereka seolah-olah menutup mata. Bahkan dari golongan mereka sendiri pun, teman-teman, lebih parah lagi. Imam-imam sholat tarawih di kalangan mereka, left TikTok, mengharapkan gift dari netizen ketika mengimami sholat tarawih. Seperti beberapa sosok ustadz yang viral lantaran menjadi imam sholat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok. Hal itu memberikan beragam komentar, baik yang bernada positif, namun lebih banyak yang bernada negatif karena dianggap mengharapkan saweran berupa gift. Dan masalahnya, bukan hanya satu orang ustadz saja, sahabatku semua. Bukan hanya satu orang ustadz saja, satu orang imam saja dari kalangan mereka yang melakukan perkara seperti ini. Banyak yang melakukan live TikTok ketika menjadi imam sholat tarawih. Kalau ini adalah perkara ibadah loh. Jelas sekali, sedang sholat tarawih, menjadi imam, direkam, di-live-kan di TikTok, dan mendapatkan saweran. Kenapa tuh? YouTuber aswaja diam saja, tidak mengomentarinya. Kenapa? Ketika melihat ada aksi push up berjamaah, mereka langsung keluar semuanya, langsung menyerang Wahabi. Padahal kita belum tahu juga ustadz yang melakukan perkara demikian, yang melakukan push up berjamaah di salat tarawihnya, apakah betul beliau ini adalah seorang yang bermanhajkan salaf. Kalau kita saksikan baik-baik, sahabatku semua, ustadz yang memimpin sholat berjamaah di sela sholat tarawih, yang melakukan push up secara berjamaah, ternyata beliau ini adalah seorang tokoh publik, sahabatku semua, Dr. Zaidul Akbar. Nah, kita tidak membenarkan, sahabatku semua, seandainya pun beliau ini adalah seorang yang bermanhajkan salaf. Tapi yang beliau lakukan ini tidak dapat kita benarkan. Meskipun ini bukanlah perkara bid'ah, tetapi ini adalah perkara pantas atau tidaknya. Kalau benar, beliau adalah seorang yang bermanhajkan salaf. Tapi masalahnya, kita belum tahu bahwa beliau ini seorang ustadz yang bermanhajkan salaf atau tidak. Tapi kalaupun seandainya bermanhajkan salaf, kita juga tidak membenarkan. Yang jadi pertanyaan bagi kita, sahabatku semua, kenapa YouTuber aswaja ketika melihat kejadian seperti ini, mereka langsung serentak muncul menyerang Wahabi, menyerang orang-orang yang bermanhajkan salaf dengan tuduhan Wahabi, dengan tuduhan ini adalah perkara bid'ah mungkarah, bid'ah yang sesat, yang sangat-sangat batil. Padahal kita tahu bahwa ini bukanlah perkara bid'ah. Dan ini kita juga belum mengetahui bahwa beliau ini bukanlah seorang yang bermanhajkan salaf, ataukah seorang yang bermanhajkan salaf. Tetapi kenapa mereka muncul serentak menyerang Wahabi? Sedangkan dari kalangan mereka sendiri pun, teman-teman, lebih parah lagi. Coba, saya bertanya kepada teman-teman, lebih parah mana? Orang yang minta saweran, melakukan live di TikTok ketika menjadi imam sholat, perkara ibadah nih, ini sudah jelas sekali di dalam ibadah. Daripada orang yang melakukan push up secara berjamaah setelah selesai sholat. Coba, lebih parah mana? Tulis di kolom komentar. Tapi kalau teman-teman tanyakan kepada saya tidak menerima, tidak membenarkan keduanya. Baik itu live di TikTok, menjadi imam sholat tarawih, maupun beliau seorang dokter yang melakukan push up secara berjamaah. Saya juga tidak benarkan melakukan sholat berjamaah di dalam masjid, di sela sholat tarawih, lalu direkam dan divideokan, juga diviralkan. Na'udzubillah. Semoga sahabatku semua video ini bermanfaat untuk kita semua.
Sekali lagi saya katakan teman-teman, manhaj salaf ini bukan membela satu kelompok, bukan membela satu tokoh, tetapi manhaj salaf ini sahabatku semua membela yang hak, berpihak kepada kebenaran. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Masa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.